Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 4 ingin mempresentasikan hasil progres 1 yaitu proyek website berbasis framework di mana tim saya terdiri dari saya sendiri Muhammad Sabriel, Marwan Kamarudin, Nur Ainun Najibah dan Nur Iksan dan Haki Prawani. Oke, untuk untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Nur Iksan. Pada Nur Iksan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara Sabriel. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan progresnya, yaitu pada proyek ini kami membuat sebuah website yang berbeda dengan proyek sebelumnya. Pada proyek kali ini kami memiliki ide untuk membuat web terhadap kelompok kami sendiri, jika dikatakan sebagai portofolio dari kelompok kami, dan nantinya kami juga akan memasukkan portofolio kami masing-masing. Berikut adalah tampilan dari gambar web kami. Di progres satu ini kami masih membuat halaman awal, yang dimana di sini kami menjelaskan mengenai kelompok kami, dan tampilan di sini sudah memiliki navigasi bar yang terdiri dari home, halaman awal, dan lain-lain. Halaman awal ini kami berikan isi mengenai profil dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Iksan. Kemudian di sini terdapat penjelasan mengenai publik. Untuk penjelasan dari folder publik ini, saya persilahkan kepada Nur Ainun Najibah untuk menyampaikan progresnya. Oke, baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini terdapat folder publik, di mana folder publik ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan file yang aksesnya bersifat publik, seperti CSS, JS, foto, dan sebagainya, sesuai dengan apa yang akan kita masukkan di website yang akan dibuat. Atau views, ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan kerangka dari website yang kita buat. Meskipun tempat penyimpanan ini berbeda dengan tempat untuk menyimpan file CSS dan lain-lain, pemanggilannya CSS atau yang lainnya tidak ribet karena folder tersebut saling berkaitan, jadi pemanggilan sintaksnya seperti memanggil biasa dalam satu folder walaupun berbeda folder. Nah, pada folder views, saya membuat folder yang namanya layout yang digunakan sebagai tempat kerangka seperti navbar atau navigasi bar atau kerangka HTML-nya. Ini digunakan agar memudahkan kita membuat beberapa halaman web. Dalam artian misalnya halaman dashboard, kita tidak buat lagi kerangka HTML dari awal. Kita bisa langsung memanggilnya dari halaman main yang berada pada folder layout. Jadi pada halaman dashboard kita bisa langsung mengetikkan isi dari web yang ingin kita buat. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Nur Ainun Najibah. Selanjutnya kepada Saudara Marwan Kamarudin untuk menjelaskan resource atau views, yaitu tentang cara pemanggilannya. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang sudah dijelaskan Ainun tadi, pemanggilan yang dimaksud itu adalah kita berada pada tab ini, di mana tab main ini berisikan mengenai semua isi dari kerangka seperti navbar yang kita buat. Dan yang kotak berwarna hijau itu tersebut adalah pembuatan kelas untuk pemanggilan isi dari apa yang akan kita buat. Di sini terdapat kelas kontainer. Kemudian untuk tab dashboard, kita tidak perlu lagi menuliskan kerangka HTML dan apa-apa yang telah diisi dari tab main. Di sini kita langsung mengisi apa yang ada pada tampilan dashboard, yaitu pengenalan untuk kelompok kami. Panggilan tabnya di sini terdapat dua, yaitu untuk memanggil nama tab yang dibuat dan kelas yang sudah dibuat pada tab main. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Terima kasih kepada Saudara Marwan Kamarudin. Selanjutnya untuk penjelasan folder router, saya persilahkan kepada Haki Prawani untuk menjelaskan progresnya. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun file yang kita gunakan di sini yaitu file dari web PHP yang berfungsi untuk memanggil tampilan sehingga tampilan yang sudah kita buat itu tampil pada halaman web. Ini adalah pemanggilan halaman yang telah dibuat
agar tampil di halaman web. Contoh di sini saya memanggil halaman yang bernama dashboard yang berada pada folder resource atau views. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan progresnya. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan keseluruhan yang telah dilakukan progres untuk progres 1 ini, yang dimana tadi yang dijelaskan Nur Iksan itu adalah ide yang akan kami buat, dan kemudian yang dijelaskan oleh Nur Ainun Najibah di sini penjelasan dari frameworknya sendiri, yang yaitu terdapat kelas folder public, dan di dalam folder public itu terdapat beberapa file-file yang digunakan untuk membuat website. Kemudian terdapat di sini juga resource views, cara pemanggilan resource views, dan terdapat juga folder routers untuk memanggil halaman agar tampil di website. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah masuk ke Visual Studio Code, yang dimana Visual Studio Code ini memiliki bus yang saya gunakan adalah Laravel menggunakan PHP. Yang dimaksud tadi oleh Nur Ainun Najibah yaitu terdapat pada kelas public. Public ini yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam seperti file CSS. Di sini saya sudah memberikan file CSS, tapi karena belum ada file CSS yang saya buat untuk project kali ini. Karena project yang saya buat ini saya mengambilnya di Bootstrap. Kemudian di sini terdapat beberapa gambar yang telah saya masukkan, dan di sini untuk penyimpanan JavaScript nanti kami menggunakan JavaScript. Oke, di sini public ini sangat saling berhubungan semua, yaitu di mana berhubungan dengan resource, di mana resource ini terdapat file CSS JavaScript. Di sini file CSS bukan di sini yang kita gunakan. Kenapa? Karena di sini tidak bersifat public. Yang bersifat public itu ada di sini yang tadi saya jelaskan, yang dijelaskan juga oleh Nur Ainun Najibah. Oke, sedangkan yang dijelaskan oleh Marwan Kamarudin yaitu yang ini, main dan dashboard. Main. Di sini adalah kelas main. Ini adalah kerangka yang telah dibuat, yaitu HTML, kerangka HTML yang dibuat dan terdiri dari navigasi kelas atau navbar. Ini adalah HTML yang saya ambil dari Bootstrap. Di sini saya menggunakan Bootstrap. Kemudian di sini terdapat dashboard, di mana dashboard ini kita tidak menggunakannya lagi. Kita tidak menggunakan kerangka HTML lagi. Kenapa? Di sini sudah terdapat seperti yang dijelaskan Marwan Kamarudin. Di sini sudah terdapat pemanggilan yaitu layout main. Layout ini adalah folder ini layout. Kemudian main ini adalah folder main, file mainblade PHP. Kemudian di sini terdapat section untuk pemanggilan kelas, yang dimana di sini di folder main terdapat pemanggilan kelas yang dijelaskan tadi oleh Marwan Kamarudin, yaitu yang ini, kelas container MT4, dan di sini ada yield container, di mana ini dipanggil oleh ini, dan akan tampil isinya, yaitu mulai dari H3 sampai dengan ini var selesai. Kemudian yang dijelaskan oleh saudara Hakiprawani yaitu routers, di mana dalam artian routers juga itu sebagai jalur. Di sini pemanggilannya yaitu dashboard. Program awalnya di sini bukan dashboard. Di sini adalah welcome, karena itu adalah ketika kita sudah menginstal framework Laravel, secara otomatis akan muncul di sini welcome, bukan dashboard. Tetapi saya membuat halaman baru, dan sekiranya kita harus menggantinya juga di sini agar halaman tersebut tampil di website. Ini adalah yang telah kami buat dari tim 4. Ini adalah navbar, di mana saya tadi mengambilnya di Bootstrap. Ini adalah progres awal kami, masih di halaman tampilan. Di sini sudah ada foto-foto dari kelompok kami. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itulah penjelasan dari saya, dan itulah penjelasan dari teman-teman saya semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.